Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Pada video ini, kita akan belajar tentang bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin dan telah memerintah dari 660 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Selanjutnya, pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi telah memerintah di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyabs, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Masa ini sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun lamanya, 661 Masehi sampai 750 Masehi dan berpusat di Damaskus. Nah teman-teman, pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar. Penyusunan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan bidang agama, yaitu segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. 2. Ilmu pengetahuan bidang sejarah, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat, ilmu pengetahuan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, sampai astronomi. Bahkan, ilmu hitung dan ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu itu. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang muncul pada dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu eksak, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarikh. Selain itu, berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini antara lain adalah Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain-lain dengan masjid sebagai pusat pengajarannya. Ilmu dan tokohnya yang muncul pada zaman dinasti Umayyah. Berikut ini nama-nama ilmuwan beserta bidang keahlian yang berkembang di Andalusia masa dinasti Bani Umayyah. Nomor 1 ada Abu Ubaidah Muslim Ibnu Ubaidah Al-Balansi. Bidang keahliannya adalah astrolog, ahli hitung, ahli gerakan bintang-bintang. Dia dikenal sebagai Sohi Al-Qiblat karena banyak sekali mengerjakan penentuan arah sholat. Nomor 2 ada Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Bidang keahliannya adalah astronomi dan kimia. Ilmu kimia baik kimia murni maupun terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi. Farmasi dan ilmu kedokteran telah mendorong para ahli untuk menggali dan mengembangkan ilmu kimia dan ilmu tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan. Nomor 3 ada Ahmad Ibnu Iyas Al-Qurtubi. Keahliannya adalah kedokteran. Nomor 4 ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, yaitu dokter bedah, perintis ilmu penyakit telinga, pelopor ilmu penyakit kulit. Ibarat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul At-Tasrif lil Man Ajaza an Al-Ta'lif, di mana pada abad 12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa dan di Oxford. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa sampai saat ini. Nomor 5, Abu Marwan Abdul Al-Malik Ibnu Habib, yaitu adalah ahli sejarah, seorang penyair, dan ahli nahwu shorof. Salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Nomor 6 ada Muhammad Ibnu Musa Ar-Razi, yaitu sejarawan. Dia menetap di Andalusia pada tahun 863 Masehi. Nomor 7, Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, yaitu sejarawan. Dia dikenal sebagai Ibnu Qutiyah, wafat pada tahun 977 Masehi. Bukunya berjudul Tarikh
Iftitah Al-Andalus. Nomor 8, Uraib Ibnu Sa'ad, yaitu sejarawan. Beliau meringkas tarikh At-Tabari, menambahkan kepadanya tentang Al-Maghrib dan Al-Andalusia, di samping memberi catatan indeks terhadap buku tersebut. Nomor 9, ada Hayyan Ibnu Khalaf Ibnu Hayyan, sejarah dan sastrawan. Karyanya adalah Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Nah, tadi itu adalah nama-nama ilmuwan, dan sebenarnya masih banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada masa Bani Umayyah, tapi tidak disebutkan dalam video ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dalam video ini. Semoga dengan mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah, lahir ilmuwan-ilmuwan baru yang lebih hebat dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.